Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, lansia yang kekasih di dalam Tuhan. Mengawali aktivitas kita di minggu yang baru, yang sudah terbentang dan disediakan bagi kita. Mari kita coba memaknai kesempatan yang indah itu dengan bersama-sama merenungkan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Teks ini memperhadapkan kepada kita pokok yang penting dalam hubungan dengan kehidupan percaya serta dampak dari kehidupan percaya akan Kristus itu bagi pembaharuan masyarakat atau bagi upaya-upaya memperbaiki hal-hal yang salah dan keliru dalam kebudayaan tetapi juga praktek-praktek kehidupan bersama. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 menolong kita untuk menyelami dengan seksama beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua, apakah ada sesuatu pada iman yang bisa dijadikan dasar atau titik tolak dalam karya-karya pembaharuan masyarakat dan upaya memperbaiki hal-hal yang salah dan keliru dalam kebudayaan tapi juga dalam praktek-praktek kehidupan bersama. Ada banyak orang beriman dalam birokrasi pemerintahan. Jabatan-jabatan dalam lembaga politik juga dipegang oleh orang-orang yang memiliki rasa keagamaan yang kuat. Tidak sedikit orang saleh yang aktif di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, peradilan, dan seterusnya. Setiap minggu orang-orang beriman berkumpul untuk merayakan iman mereka dalam ibadah-ibadah. Dan para pemimpin umat, tokoh-tokoh jemaat selalu mengkhotbahkan hal-hal yang mengarah kepada bagaimana hubungan iman itu dengan perbaikan perilaku dan perubahan masyarakat. Tetapi mengapa masih juga masyarakat kita bergumul dengan berbagai persoalan lama? Korupsi, ketidakadilan, dan berbagai kemerosotan moral dan etika. Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang menjadi bacaan kita untuk renungan dalam minggu ini memberikan kepada kita jawaban, terutama untuk pertanyaan yang baru saja kita ajukan tadi. Apa itu iman? Dan apakah ada hubungan antara iman dan perubahan serta pembaharuan dalam kehidupan bersama? Tentu saja ada banyak jawaban yang bisa diberikan. Tiap-tiap kita punya pemahaman dan definisi sendiri tentang iman. Ada orang yang berpendapat bahwa iman itu berkaitan dengan hubungan manusia terhadap Allah. Iman itu ada dalam hati. Ia tidak bisa dilihat dan dijelaskan, tetapi hanya bisa dirasakan. Iman digambarkan seperti aliran listrik, tak terlihat, tetapi terasa dampak dan pengaruhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan yang kuat bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat dunia. Keyakinan itu nampak dalam kata-kata dan ucapan. Orang beriman harus memperdengarkan imannya dalam bentuk pengakuan, nyanyian, doa, dan pengajaran. Pendapat lain mengatakan bahwa iman berhubungan dengan melihat dan memahami kenyataan yang ada. Sebut saja contoh seorang yang sakit keras. Dokter-dokter sudah menyerah. Pasien tidak mungkin lagi tertolong. Begitu kata para ahli medis.
Tetapi kemudian datang seseorang yang mengatakan, tidak, masih ada harapan. Asal pasien percaya dan beriman, ia pasti sembuh. Penyakit adalah penyakit. Bagi orang yang tidak beriman, penyakit itu adalah akhir hidup. Tetapi orang beriman melihat ada kemungkinan lain. Ada kuasa bisa menyembuhkan penyakit itu. Nah, semua definisi tentang iman yang kita sebut di atas melihat iman sebagai sesuatu yang abstrak. Iman adalah sesuatu yang tersembunyi dalam hati dan dalam hidup seseorang. Akibatnya iman tidak bisa dilihat. Saya kira dalam banyak hal kita juga setuju dengan pandangan ini. Iman itu sesuatu yang tidak memiliki bentuk, tidak bisa dilihat dengan mata, kecuali dirasakan oleh orang-orang yang memilikinya atau orang-orang yang ada di sekitar orang beriman tadi. Pembacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang sungguh lain. Dalam ayat kelima tertulis begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada dua hal menarik yang bisa kita pelajari dari pernyataan Yesus ini, dan itu berhubungan dengan iman. Pertama, iman adalah sesuatu yang bisa dilihat dan diamati. Iman bukan sesuatu yang abstrak. Iman itu konkret. Iman yang sejati nampak dalam perbuatan. Iman bukan hanya diucapkan, dinyanyikan, atau berada di samping perbuatan. Tidak hanya itu. Iman berwujud dalam perbuatan. Ia dapat dilihat, dirasakan, dan dialami. Apa yang ditulis dalam Markus 2 kembali ditegaskan dalam kitab Yakobus. Penulis kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Imanmu terlihat dalam perbuatanmu. Inilah juga yang diceritakan Markus dalam pembacaan tadi. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Diceritakan bahwa Yesus berada di Kapernaum. Orang banyak datang ke rumah di mana Yesus tinggal. Yesus mulai mengajar dan memberitakan firman kepada orang banyak itu. Boleh dibilang Yesus mengadakan KKR di Kapernaum. Orang-orang yang berkerumun di rumah tempat KKR mempunyai waktu, telinga, mata, dan simpati kepada Yesus. Bisa saja pada waktu Yesus berkhotbah, ada di antara mereka yang menjawab, amin, haleluya. Tetapi jawaban itu sendiri belum bisa disebut iman yang benar. Itu baru setengah dari iman. Itu bukan iman yang sejati. Mengapa? Karena apa yang mereka katakan itu, amin, haleluya, baru dalam bentuk perkataan. Hanya sampai di telinga, baru ada sebagai yang didengar. Iman yang sejati bukan hanya dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang diucapkan dengan penuh antusias dan sukacita yang besar. Iman yang benar dan yang sungguh-sungguh bisa dilihat dalam perbuatan. Orang-orang berkumpul di tempat KKR di Kapernaum hanya bisa berbicara dan bersorak, amin, haleluya. Itu memang baik.
tetapi belum mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Iman yang hanya berbentuk kata-kata dan kalimat-kalimat baru bernama rumusan iman. Iman yang sejati bukan hanya dalam bentuk rumusan. Rumusan iman belum punya arti dan kuasa untuk menolong penderita dan mereka yang ada dalam kesulitan. Dan itu benar. Orang-orang yang berkerumun di rumah Kapernaum tidak mau memberi jalan supaya orang lumpuh itu bisa dibawa masuk kepada Yesus. Iman mereka hanya dalam bentuk ucapan, baru berbentuk sesuatu yang didengar. Iman itu tidak berhubungan atau tidak dihubungkan dengan tindakan dan perbuatan. Ini dia masalah. Banyak orang memiliki iman yang verbal. Dan karena iman itu tidak ditampakkan dalam perbuatan dan tindakan-tindakan konkret, maka banyak persoalan yang tetap tak terpecahkan. Maka korupsi merajalela, ketidakadilan terus saja berlaku, dan juga banyak norma-norma kehidupan yang bermartabat dan mulia dicampakkan begitu saja. Ini beda dengan 4 orang sahabat si lumpuh. Mereka berbuat sesuatu untuk membawa penderita bertemu dengan Yesus. Dan tindakan itu termasuk tindakan yang ekstrim, yaitu membongkar atap rumah. Lalu diturunkanlah si sakit tepat di depan Yesus. Keempat orang itu tidak banyak omong, tetapi mereka bertindak. Mereka tidak ikut bersorak amin, haleluya. Tetapi mereka melakukan sesuatu. Mereka menunjukkan iman itu dalam perbuatan-perbuatan nyata, yaitu mencari jalan supaya teman yang sakit itu bisa dibawa sampai di depan Yesus. Usaha mereka yang kelihatan biasa-biasa saja itu ternyata adalah tindakan-tindakan iman. Mereka naik ke atap rumah, membongkar beberapa lembar seng, lalu menurunkan teman yang sakit itu di sana, tepat di tempat di mana Yesus sedang mengajar banyak orang. Bacaan kita menegaskan bahwa Yesus melihat iman mereka, yakni kesungguhan mereka mengatasi berbagai halangan. Tidak cepat menyerah, siap mengambil resiko, yaitu merusak atau membongkar atap rumah yang nanti kemudian harus diperbaiki dengan ongkos yang tentu saja tidak murah. Memang dalam tindakan mereka itu nampak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma dan pendapat umum. Tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk membaharui dan mengubah norma-norma dalam masyarakat yang selama ini justru menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan dan pembaharuan. Dan itu juga iman. Iman bukan hanya sekedar sebuah pujian dan ungkapan-ungkapan yang mengagungkan Tuhan di sorga. Tapi iman juga nampak dalam tindakan perubahan dan pembaharuan yang berlangsung dalam masyarakat, di dalam kehidupan bersama, yang sifatnya merombak atau sifatnya itu mengakhiri hal-hal biasa yang justru cenderung dijadikan sebagai penghambat perubahan dan pembaharuan. Dan Yesus melihat iman mereka. Itu sesuatu yang luar biasa.
Perbuatan yang mereka lakukan bertentangan dengan norma-norma umum dan pendapat mayoritas. Justru dilihat oleh Yesus sebagai tindakan iman. Yesus melihat iman mereka. Perbuatan-perbuatan iman tidak selalu harus perbuatan yang luar biasa dan spektakuler. Kita kadang-kadang menganggap perbuatan-perbuatan iman haruslah yang membuat orang heran, geleng kepala. Kalau ada perbuatan yang bikin banyak orang ternganga-nganga, itulah yang kita anggap sebagai perbuatan iman. Tidak, saudara-saudara, tidak selalu begitu. Perbuatan keempat sahabat si lumpuh, Yesus anggap sebagai iman. Meskipun itu perbuatan biasa-biasa saja. Atau bahkan perbuatan yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Iman bisa dilihat dalam perbuatan. Dan perbuatan yang menunjukkan kepada iman adalah perbuatan yang memberikan pembebasan dan keselamatan kepada orang lain. Atau juga perbuatan yang diambil untuk memperlihatkan adanya model baru yang menjadi panduan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Hal kedua yang dapat kita pelajari tentang iman dari bacaan ini adalah bahwa iman yang ada pada seseorang memiliki daya untuk mengubah hidup orang di sekitarnya. Iman tidak hanya berkuasa memindahkan gunung, tetapi juga mengubah hidup seseorang yang belum beriman. Paulus katakan itu dengan jelas dalam 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 14. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan orang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Iman yang sejati hidup dalam hati seseorang. Dan iman itu pasti berakibat positif bagi orang-orang di sekitarnya. Itu juga nyata dalam cerita Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita bisa pastikan bahwa si sakit sudah pasrah. Ia tentulah sudah sakit dalam waktu yang lama, sehingga menerima penyakitnya itu sebagai nasib. Boleh dibilang kesembuhan yang diterima bukan pertama-tama karena iman yang ada padanya, tetapi karena iman dari keempat sahabatnya. Nah, saya sudah biasa mendengar keberatan beberapa denominasi terhadap baptisan anak-anak dengan alasan si anak tidak memiliki iman. Tetapi tiap kali saya mendengar alasan-alasan itu, saya menjadi geli, lucu, kadang-kadang tertawa di dalam hati. Bagaimana mungkin seorang anak tidak memiliki iman? Padahal Yesus sendiri berkata bahwa orang-orang seperti mereka lah yang layak masuk kerajaan sorga. Bacaan hari ini menambahkan referensi bagi kita untuk menghadapi persoalan tadi. Betapapun anak-anak belum memiliki iman, karena mereka memang belum tahu apa-apa tentang baptisan. Bukankah iman orang tuanya memiliki dampak bagi kehidupan si anak? Dan karena itu, Yesus katakan kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Iman itu berdampak menguduskan
orang-orang yang ada di sekitar, mengubah dan membaharui masyarakat. Dan itu yang harus menjadi komitmen dari tiap-tiap orang beriman yang duduk dalam pemerintahan, memegang jabatan-jabatan politik, aktif dalam dunia pendidikan, hukum, peradilan, ekonomi. Kalau tiap-tiap orang beriman di sektor-sektor vital dari kehidupan masyarakat menyadari keberadaan mereka sebagai yang menentukan dan memiliki kuasa untuk mengubah lingkungan sekitar, iklim kerja, dan kegiatan-kegiatan birokrasi, maka hidup bersama dalam masyarakat akan menjadi sesuatu kehidupan bersama yang indah dan diwarnai oleh kekudusan. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu, pemuda, remaja, orang tua, dan anak-anak, iman seseorang memiliki daya untuk menyelamatkan sesamanya. Iman seorang istri menguduskan suami yang belum percaya. Iman para orang tua membuat anak-anak mereka juga terhisap dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Iman seorang pelayan membuat hidup majikannya berubah, seperti yang ditunjukkan oleh pelayan perempuan istri Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2-3. Kalau daftar ini kita teruskan, kita dapat berkata bahwa iman orang Kristen di Indonesia dapat membaharui kehidupan bangsa dan negara ini. Setidak-tidaknya membaharui kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Bukankah kita juga diminta oleh Allah untuk menjadi anak masing-masing di sudutnya, bercahaya bagi Kristus? Lalu pertanyaan kita ialah, mengapa keadaan bangsa dan negara kita masih terpuruk? Koruptor-koruptor dibiarkan bebas atau divonis bebas, sedangkan orang-orang kecil dihukum berat karena tuduhan-tuduhan yang sifatnya itu dibuat-buat hanya untuk menjebak atau seringkali untuk membebaskan penjahat-penjahat kakap dengan menghukum pegawai-pegawai atau orang-orang kecil. Menurut pendapat saya, ini disebabkan bukan karena orang Indonesia tidak beriman. Soalnya ada di sini. Iman orang Indonesia termasuk warga gereja belum bisa dilihat. Iman itu masih sebatas perenungan, seruan, perkataan, pengakuan, dan pujian verbal. Dan iman itu belum nampak dalam perbuatan dan tindakan konkret. Ada banyak orang yang lapar, sakit, miskin, menderita, tidak memiliki kesempatan untuk pendidikan yang lebih baik, atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan dan pengajaran di level yang lebih tinggi setelah menyelesaikan SMA. Sementara banyak orang beriman suka berdoa kepada Tuhan agar diberi kemampuan supaya mereka peka terhadap penderitaan sesama. Mereka diberi kekuatan untuk menjadi berguna bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terjadi semacam gap antara kerinduan banyak orang beriman untuk menjadi berkat, tetapi juga kenyataan sosial di mana orang-orang yang membutuhkan pertolongan-pertolongan tidak terlayani dengan baik. Itu disebabkan karena hal tadi. Iman banyak orang Kristen di Indonesia baru sebatas
iman yang verbal, baru sebatas emosi dan cinta yang kuat dalam hati kepada Tuhan, dan belum banyak berwujud dalam kerinduan dan kesungguhan untuk bertindak, membaharui, mengambil langkah-langkah konkret dalam membaharui dan mengubah kehidupan bermasyarakat atau perilaku terhadap sesama yang ada dalam kesulitan. Ada banyak orang beriman yang melihat dan tahu tentang penderitaan dan kesulitan manusia, tetapi pengetahuan itu tidak dikonversi menjadi perbuatan penyelamatan. Banyak orang beriman yang terus saja berdoa kepada Allah, menyembah Yesus dengan pujian dan tepuk tangan, tetapi tidak peduli dan peka terhadap penderitaan sesama yang ada di sekitarnya. Pertanyaan kita ialah, bisakah kita menyebut hal ini sebagai iman yang benar? Bacaan hari ini Markus pasal 2 ayat 1-12 menegaskan bahwa iman yang sejati bisa dilihat dalam bentuk perbuatan. Dan sikap keempat teman yang membawa sahabat mereka yang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan, dilihat Yesus sebagai iman. Iman seperti ini juga yang perlu kita teladani. Kita perlu siap untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang yang sedang dalam penderitaan sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan. Kalau ini yang kita buat, termasuk di dalamnya di dunia pendidikan, iman kita ini bisa dilihat oleh Yesus. Dan iman ini memiliki energi perubahan dan pembaharuan yang kuat, membaharui dunia pendidikan Kristen, dan kemudian memperkuat orang-orang Kristen menjadi tokoh-tokoh yang mengubah dan membaharui kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.